Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa teknologi transfusi darah semuanya. Selamat bergabung di mata kuliah Biologi Sel dan Genetika dengan dosen pengampu saya Widya Rahmatullah, MSc, bersama dengan rekan saya Bu Rudina Azimata, MBiomed. Baiklah, sebelum kita masuk kuliah, penjelasan tentang biologi sel dan genetika, kita tentukan dahulu. Perlu Anda ketahui bahwa kita ada 14 kali pertemuan ya. 7 sebelum UTS itu dengan saya, Bu Widya, dan 7 setelah UTS dengan Bu Rudina ya. Dan sebelum UTS kita akan fokus membahas tentang sel. Nanti soal UTS-nya berhubungan dengan teori tentang sel, dan setelah UTS fokus dengan genetika nanti dengan Ibu Rudina. Dan 1 kali tatap muka itu 1 SKS selama 50 menit. Kemudian kontrak penilaian atau persentase kehadiran saya hitung 5%, sikap 5%, tugas dan kuis 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Ya, semoga Anda nantinya mendapatkan nilai yang maksimal dan memuaskan di akhir semester ya. Amin. Itu akan sesuai dengan perjuangan Anda dan semangat serta kegigihan Anda untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, sebelum kita memasuk pada rencana pembelajaran semester, kita harus tahu mengapa kita harus mempelajari biologi pada bidang teknologi transfusi darah. Ya, karena biologi ini adalah ilmu dasar dalam kesehatan ya, terutama untuk kedokteran, karena teknologi transfusi darah ini juga adalah salah satu bagian dari bidang ilmu kedokteran. Nah, biologi, kimia, fisika itu adalah ilmu dasar dalam sekolah kesehatan, sehingga Anda juga mempelajarinya pada bidang transfusi darah. Biologi menyangkut pembahasan tentang makhluk hidup yang paling sederhana sampai makhluk hidup yang paling kompleks, yakni manusia, di mana Anda menggunakan manusia dalam objek transfusi darah ya. Dan biologi merupakan ilmu dasar yang wajib dipelajari bagi mahasiswa kesehatan, termasuk mahasiswa teknologi transfusi darah. Dan kenapa kita harus mempelajari sel? Anda pasti sering menggunakan kata sel untuk menyebutkan kata darah ya. Sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, karena darah itu juga merupakan sel. Sehingga seorang teknisi pelayanan darah harus mengetahui ilmu dasar mengenai sel, bagian sel, reproduksi sel, dan regulasi sel. Seorang teknisi pelayanan darah juga harus mengetahui ilmu genetika, karena sel memiliki gen yang dapat mewariskan sifat atau keturunan. Contoh penyakit-penyakit yang menyebabkan kelainan pada sel darah seperti hemofilia, talasemia, anemia sel sapit, sickle cell anemia, dan lain-lainnya. Ini akan kita pelajari pada mata kuliah biologi sel dan genetika. Nah, ini pokok bahasan kita ya. Selanjutnya kita akan bahas rencana pembelajaran semester. Nah, 1 semester nanti Anda akan mempelajari apa saja. Nih ya, pada pertemuan pertama hari ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Tadi sudah saya jelaskan. Pengenalan mata kuliah biologi sel dan genetika. Tadi saya sudah jelaskan mengapa kita sangat penting mempelajari biologi sel dan genetika dalam transfusi darah. Kemudian rencana pembelajaran semester. Ya, ini pertemuan pertama. Pada hari ini rencana pembelajaran semester. Pertemuan kedua dan ketiga kita akan membahas tentang struktur dan organel sel ya. Kalau Anda dari SMA dan masuk kelas IPA, pasti Anda sudah biasa ya dengan materi-materi ini, karena ini juga merupakan materi dasar tentang struktur dan organel sel seperti membran sel, sitoplasma, nukleus, mitokondria, sentriol. Dan tipe sel ada prokariotik dan ada eukariotik.
Nanti kita bedakan antara kedua tipe ini serta virus dan perbedaannya, karena virus juga dapat ditularkan melalui transfusi darah ya. Contohnya hepatitis misalnya, atau HIV ya. Juga bakteri juga termasuk Treponema pallidum itu ditularkan melalui transfusi darah. Kemudian yang keempat, kita akan memahami dinding sel dan membran sel ya. Nanti kita belajar mengenai mekanisme transport membran, itu ada difusi, osmosis, endositosis, dan fagositosis. Dan bagaimana keadaan sel eritrosit dalam keadaan isotonik, kadar airnya seimbang, hiper jika kadar airnya berlebih, dan hipo jika kadar air dalam sel rendah. Kemudian pertemuan kelima, kita akan membahas tentang inti sel atau nukleus, karena ini merupakan organel terbesar dan berperan sebagai pengatur aktivitas sel. Jadi sangat penting, serta bagian-bagiannya di dalam inti sel. Itu ada nukleus, nukleolus, dan nukleoplasma. Juga ada biosintesis nukleus pada saat pembelahan sel. Dan apa saja materi-materi yang terdapat pada nukleus tersebut, seperti DNA, RNA, glukosa, protein, dan lain-lainnya. Kemudian pertemuan 6 dan ke-7 kita akan membahas tentang pembelahan sel, baik pembelahan sel amitosis, mitosis, dan meiosis ya. Anda tahu perbedaan ketiga pembelahan sel ini? Ya, untuk Anda materi tamatan IPA dari SMA mungkin sudah kenal ya ketiga pembelahan ini dan perbedaan dari ketiga proses pembelahan sel ini. Bagi yang belum, kita akan sama-sama belajar pada kuliah biologi sel dan genetika. Kemudian proses pembelahan mitosis dan meiosis. Ini ada tahapannya ya. Tahap-tahapan pembelahannya ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Perbedaan mitosis dan meiosis serta proses spermatogenesis dan oogenesis yang melibatkan pembelahan sel. Nanti Anda UTS, itu UTS-nya tadi ya, soalnya dari 7 pertemuan yang telah kita laksanakan. Materinya tentang sel, fokus tentang sel. Kemudian setelah UTS, Anda kuliah dengan Bu Rudina, Anda akan fokus tentang genetika. Ini pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang konsep genetika, perkembangan genetika, dan teknik rekayasa genetika. Pertemuan ke-9 itu akan ada hukum Mendel ya, Bapak genetika, Mendel 1 dan Mendel 2, serta hukum non-Mendel. Pertemuan ke-10 itu kita akan memahami genetika golongan darah manusia ya. Misalnya ayahnya A, ibunya B, tiba-tiba anaknya dapat golongan darah O ya. Itu bisa kita pelajari secara genetika. Kemudian memahami konsep kromosom, pembelahan kromosom, macam-macam kromosom, jumlah kromosom, dan kromosom penentu jenis kelamin pada manusia. Kemudian pertemuan ke-12 kita membahas tentang konsep mutasi yang menyebabkan kelainan atau sindrom pada manusia seperti sindrom Down, Klinefelter, Turner, dan Cruducat. Kemudian pertemuan ke-13, nah kita akan memahami penyakit yang diturunkan dari kromosom autosom, seperti polidaktili, albino, termasuk talasemia ya, di mana umur eritrosit kurang dari 120 hari yang menyebabkan penderita akan kekurangan hemoglobin ya, dan perlu melakukan transfusi darah. Kemudian pertemuan terakhir mampu memahami penyakit yang diwariskan dari kromosom gonosom, kromosom seks ya, X dan Y. Contohnya itu penyakit yang